Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Pada kali ini ada pesanan dari Pak Lalu Zulhaidir ya. Jadi Pak Lalu mencoba untuk membantu kita semua bagaimana strategi kita agar kita bisa secara singkat gitu ya, secara cepat dan efektif bisa memahami dari jurnal, gitu ya, dari jurnal. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk ke Siakat ya, kita belajar melalui Siakat saja, karena sebenarnya dari kampus kita, dari UM ini sudah banyak difasilitasi terkait dengan jurnal-jurnal internasional ya. Nah, silakan diklik pojok kanan atas ya, titik 9 ini, kemudian kita masuk ke perpustakaan. Nah, ini sudah ada jurnal-jurnalnya. Kita masuk ke progress saja ya, ini ada jurnal, kita klik yang ini ya. Nah, kita klik. Oke, di sini kita tuliskan keyword variabel kita. Contoh misalkan saya ketikkan di sini academic success seperti ini ya. Oke. Ya, saya coba telusur karena variabel Y saya ini kebetulan academic success ya, keberhasilan akademik. Langsung saja saya praktekkan. Sedang men-searching ya, sedang men-searching. Nah, di sini banyak sekali ya. Ada 183.000. Wah, ini kan kalau kita baca satu-satu kan ya puyeng gitu ya. Nah, kita persempit ya. Kita minta yang 5 tahun terakhir. Nah, last 5 years ini ya. Nah, ya. Kita persempit. Nah, setelah 5 tahun terakhir, kita persempit lagi. Kita yang dari scholarly jurnal ya, khusus dari jurnal saja ya. Kita klik. Nah, sehingga hasilnya tinggal 79.000 ya. Nah, tentunya kita akan melihat mana yang paling judulnya itu mendekati nanti dengan rencana disertasi kita ya. Anggap saja punya saya ini adalah academic success ini ya, assessing academic success ini. Coba ini saya klik ya, saya buka. Nah, saya buka. Oke, nah ini ya. Sudah ada abstraknya ya, sudah ada abstraknya. Nah, ini sudah ada abstraknya. Enaknya di ProQuest ini, di sini langsung disediakan translate ya. Di sini disediakan translate. Full text-nya pun ada translate-nya ya. Full text-nya pun ada translate-nya. Nah, jadi ini sangat membantu kita untuk mempercepat pemahaman isi jurnal itu ya. Kalau memang kita kesulitan terkait dengan bahasa, begitu ya. Oke, langsung saja. Jadi yang paling efektif untuk memahami jurnal, yang pertama itu ya kita lihat judulnya ya. Mana judulnya itu yang paling mendekati dengan variabel penelitian kita, yang pertama. Kemudian setelah kita browsing dan menemukan jurnalnya, yang kedua adalah melihat abstrak ya, melihat abstrak ya. Jadi tidak harus kita langsung ke full text ya. Cukup pertama itu di abstraknya saja dulu. Kalau abstrak sudah kita pahami dan apa yang kita cari itu sudah ada di abstrak, ya sudah kita ambil saja dari abstrak itu sebagai hasil, karena sebenarnya yang kita cari dari jurnal itu adalah hasilnya ya, hasil penelitiannya ya, hasil penelitiannya. Karena nanti penelitian kita yang sifatnya itu ya kecenderungan itu kan referensinya kan ya memang dari penelitian terdahulu, dan itu lebih pada hasil penelitian. Makanya kalau dari jurnal itu dituntut jurnal yang terbaru ya, karena hasilnya berbeda dengan textbook ya. Kalau textbook bisa dari buku-buku kuno atau klasik. Nah, ini
Misalkan kita lihat aja di hasilnya, khususnya di abstrak ya. Nah, misalkan langsung kita translate di sini ya. Nah, ini ada from ya, dari bahasa apa ya. Misalkan ini adalah bahasa Inggris, kemudian kita translate ke bahasa Indonesia ya. Langsung translate. Nah, ini. Jadi di sini kita langsung tahu kira-kira pendahuluan singkatnya apa. Ya. Kemudian tujuannya. Ya, jadi jangan lewatkan tujuan penelitiannya ini untuk apa sih, gitu ya? Apakah tujuannya ini nanti mendukung terkait dengan tujuan penelitian kita? Ya, kalau memang terkait, nah ini sangat cocok ya, sangat sesuai jurnal ini, gitu ya. Nah, terus ada metode. Metodenya juga perlu kita cek ya. Metode kita apakah juga model-model cross seksional ya. Kalau cross seksional ya malah cocok kalau misalkan punya kita cross seksional gitu. Kemudian di sini metode pengambilan datanya, instrumennya pakai apa ya. Itu ada semua sampai hasilnya. Nah, hasil inilah yang sebenarnya kita butuhkan ya. Kita butuhkan untuk mendukung hasil penelitian kita. Nah, hasilnya ini tinggal kita kupas saja ya ke file Word penelitian kita. Jadi di situ nanti tinggal kita olah datanya ini ya agar sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ya, tinggal kita olah datanya. Yang penting ketika kita ngutip itu nggak harus sama persis secara teks ya, tetapi kutipan idenya, hasilnya, maksudnya itu sama dengan ini. Bahasanya boleh kita bahasakan sendiri agar mudah untuk dipahami pembaca. Ya, nah ini tinggal kita kupas dan kita masukkan mungkin nanti itu di latar belakang ataupun di bagian diskusi, ya, ataupun di bagian diskusi ataupun di kajian literatur yang mungkin terkait dengan literatur reviewnya, ya, literatur reviewnya. Nah, kalau kita tertarik isinya apa sih dalam riset ini, tentunya kita harus mengetahui secara keseluruhan. Nah, ini ada full text ya, ada full text-nya. Nah, kita langsung bisa translate ya full text-nya ya. Kita pilih yang Inggris ya, from English to Indonesia. Nah, ini kita translate. Nah, otomatis membutuhkan beberapa waktu karena memang banyak isinya ya. Nah, ini ya. Ini pendahuluannya ini bisa kita baca-baca untuk mensupport disertasi kita yang memang itu kita perlukan ya. Karena mungkin bisa jadi jurnal ini menjadi sumber utama kita bisa jadi ya untuk melihat mendukung disertasi kita. Kita pahami, kita baca seperti apa ya kajian literaturnya, metodenya, hasilnya ya. Nah ini kita translate lagi ya biar sampai akhir. Biar sampai akhir ya. Nah, ini sudah semua ya. Nah, ini hasilnya ya, diskusinya. Jadi sampai kesimpulan. Ya, jadi untuk memahami jurnal yang pertama ya keyword dari judul dari jurnal itu sendiri itu sangat penting. Yang kedua, ya cukup kita pahami abstraknya. Kalau yang kita dapatkan dari abstrak itu sudah dapat dan tidak perlu mencari yang lain, ya cukup dari abstraknya saja kita ambil ya. Nah, tapi kalau kita melihat wah ini penting ya sumber utama ini ya, kita bisa mengkaji lebih dalam ke hasil keseluruhan dari jurnal ini ya. Nah, mungkin sementara demikian strategi singkat ya untuk memahami jurnal, khususnya ini dari progres ya yang sudah difasilitasi dari perpustakaan UM. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semuanya bisa lulus tepat waktu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.